Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijul, tertua di semesta. Kita sekarang akan mereaksi Rocky Gerung Official berjudul terbitkan Perpu RUU Ciptaker yang sudah inkonstitusional. Jokowi benar-benar man of contradiction. Ini satu buku karya jurnalis barat ya. Siapa namanya saya lupa. Ditonton 11.000 dalam 2 jam. Kita klik Hersu Beno Arif. 1, 2, 3. Itu berkaitan dengan Perpu yang diterbitkan oleh pemerintah, Perpu tentang Omnibus Law. Ini dianggap mentorpedo keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang ini Bung Rocky sudah mulai orang udah bisa baca pasal-pasal apa yang ada di dalam Perpu yang baru. Jadi terus apa gunanya MK? Kalau fatwa dari MK kemudian dilenyapkan dengan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya. Padahal MK mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu yang didemo itu inkonstitusional, tapi kemudian menjadi sah kembali setelah MK itu dilawan oleh Perpu dari Presiden Jokowi. Ini dan kemudian juga kemarin kan Pak Jokowi memberikan alasan, katanya bahwa Indonesia ini kelihatannya situasinya seperti normal-normal saja, tapi sebenarnya dalam situasi tidak menentu karena sekali lagi yang salah itu situasi global, gitu kata Pak Jokowi. Itu yang diucapkan Pak Jokowi berkali-kali, bahwa Indonesia lain dari yang global, kami masih bisa tumbuh. Jadi seolah-olah Indonesia itu keanehan di dalam ekonomi pelik dunia. Nah, sekarang dia mulai akui itu, bahwa memang tidak normal. Iya, ketidaknormalan itu yang mesti dicari, apa penyebabnya tuh. Kalau dia sekedar situasi dunia, ya mestinya Indonesia ikuti ketidaknormalan itu. Kalau dunia lagi turun ekonominya, Indonesia jangan bikin proyek-proyek yang boros anggaran, kan gampang kan. Jadi Jokowi ingin tetap proyek-proyek strategis dia itu, kereta cepat, IKN jalan terus, kendati situasi global buruk, itu kan nggak masuk akal tuh. Kalau situasi global buruk, mana ada investor yang mau ikut di dalam proyek-proyek yang raksasa itu tuh. Jadi itulah ya ciri khasnya Pak Jokowi, dia meneruskan proyek-proyek ambisiusnya yaitu IKN dan kereta api cepat di tengah krisis atau di tengah ketidakpastian global. Menurut Rocky Gerung barusan, mana ada investor yang masuk kalau memang situasi ekonomi global itu tidak pasti. Dan kita sudah lihat ya, meskipun SoftBank atau Masayoshi itu sudah 2 tahun yang bolak-balik ke istana, yang katanya akan menjadi investor dari IKN, ternyata pada akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri, ya, tidak jadi melakukan investasi besar yang 2 kali lipat dari yang dibutuhkan, yaitu 500 triliun, tapi dia mau investasi 1.000 triliun, ya. Tapi nggak jadi. Begitu juga Tony Blair itu nggak jadi, ya. Dan juga pangeran-pangeran Arab yang kaya raya itu semuanya mundur dengan teratur. Tidak jadi menggelontorkan uang yang untuk IKN. Ini menunjukkan situasi global yang tidak menentu, ekonomi yang tidak menentu. Itu membuat investor itu ragu untuk ya menanamkan uangnya di IKN. Tapi Pak Jokowi terus ya membanggakan, mengagungkan proyek-proyek yang menguras APBN dan dana itu. Dan tampaknya sekarang Pak Jokowi mengalami kesulitan sendiri ya. Jadi mungkin Pak Jokowi halunya tinggi banget, halusinasinya. Dianggap Indonesia itu adalah satu-satunya tempat di mana investor dunia akan datang berbondong-bondong, kendati di dunia lagi panik dengan keadaan ekonomi, tapi Indonesia tetap punya keunikan. Nah, keunikan itu yang kemudian dipaksakan melalui Perpu tadi itu. Dan berkali-kali kita tahu bahwa Perpu itu tidak boleh digunakan asal-asalan, mesti ada hal-hal yang khusus itu. Dan dalam demokrasi Perpu itu sebenarnya dilarang, karena itu Perpu kan arogansi pemerintah tanpa ada legitimasi itu.
Dalam demokrasi Perpu itu dilarang. Saya baru tahu juga ya, tapi memang itu tidak apa ya, tidak mencerminkan kedaulatan rakyat, karena tiba-tiba saja penguasa atau pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk memuluskan segala ambisinya. Padahal aturan MK mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional, tapi dengan mudah disapu, ya, fatwa MA itu dengan Perpu, dengan kekuasaan presiden. Apalagi Perpu tentang sesuatu yang inkonstitusional, kan ngaco kan? Udah dinyatakan inkonstitusional tapi hidupkan lagi itu. Itu namanya barang yang udah dinyatakan haram, kan inkonstitusional artinya haram. Lalu Jokowi bilang enggak, itu halal. Lalu dia keluarin Perpu yang menghalalkan itu kan. Ini gila kan? Jadi sebetulnya para pengamat juga udah jengkel. Ini harus diberi tanda petik halal haram bukan dalam konteks fikih tapi dalam konteks politik ya. Bahwa haram di sini sesuatu yang tidak layak dilakukan. Sebenarnya halal itu adalah sebuah keniscayaan, tapi konteks halal haram yang sangat dikenal di dunia Islam tentu dipakai dengan menghilangkan konteksnya oleh Rocky Gerung dan dipakai untuk menjelaskan, menerangkan situasi politik yang sedang dimainkan atau sedang menjebak pemerintah sendiri. Pak Jokowi bukan tidak sekedar menghargai jeritan buruh, tapi dia juga membypass Mahkamah Konstitusi. Itu nanti intervensi dari eksekutif terhadap yudikatif. Jadi Jokowi membypass ya, kewenangan dari MK, yaitu presiden sebagai eksekutif kemudian mengganggu ya, mempengaruhi atau membypass, memotong kewenangan dari yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi. Bagian ini sebetulnya udah bisa diimpeach lah. Tapi kalau kita hitung lebih jauh lagi itu sebetulnya memang karena kepanikan Jokowi sendiri bahwa semua rencana yang dia buat itu tidak dilirik oleh internasional. Kan Pak Jokowi udah berkali-kali jadi salesman itu, sales promotion man, sales promotion boy untuk memamerkan IKN, tapi nggak ada yang lirik kan. Karena itu dia kemudian paksakan supaya Omnibus Law itu dinyatakan aja sebagai hukum supaya investor ada kepentingan dengan kepastian hukum. Jadi kira-kira itu yang dia maksud dengan kegentingan yang memaksa. Itu memaksa investor untuk masuk ke Indonesia dengan memanipulasi hukum dia sendiri. Dan itu buruknya di situ cara berpikir presiden, atau dungunya di situ lebih tepat lagi. Ya. Mulai keras ya dan belak-belakan Rocky Gerung ya tentang kedunguan dari kebijakan presiden yang memaksakan situasi yang sulit tapi tetap memaksakan atau menghalalkan segala cara dengan membypass kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang sudah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional, tapi kemudian dibypass, dipotong dengan cara kebijakan politik presiden yang mengeluarkan Perpu sehingga gugurlah ya fatwa atau ketetapan dari Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang memang dipandang oleh MK inkonstitusional. Ya. Dan orang benar-benar ini membayangkan kalau dalam negara yang beradab, jangan pakai negara yang beradab lah, negara demokratis gitu, rasanya nggak mungkin terjadi ya situasi semacam ini ya, seorang presiden menerbitkan Perpu atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu dicarikan keterangan macam-macam cara ya, akhirnya memang nggak ada dalilnya untuk mengeluarkan Perpu. Satu-satunya dalil adalah untuk menyelamatkan ambisi dia sendiri itu. Jadi tampaknya ini satu blunder mungkin ya, satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang mengeluarkan keputusan politik dengan cara membypass atau memotong ya kewenangan dari, bukan kewenangan, keputusan atau penetapan atau apa istilahnya dari mahkamah yang sudah menetapkan, Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan IKN itu inkonstitusional, bukan IKN, Undang-Undang Cipta Kerja itu ya. Tapi sekarang dengan seenaknya kira-kira begitu ya, dalam perspektif Rocky Gerung itu kemudian hidup, seolah-olah hidup lagi, konstitusional lagi Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dan inilah yang
pada titik ini blunder itu kembali dilakukan oleh Presiden kita Joko Widodo. Untuk membangun IKN kan cuma itu kan. Jadi apapun yang kita lihat dari Perpu itu sekedar ingin memastikan bahwa ambisi Presiden tidak akan terganggu oleh status inkonstitusional dari Omnibus Law. Jadi hanya itu sebetulnya, dan itu kemarin di Fitri Susanti bilang itu culasnya Presiden, itu lebih gila lagi, itu bukan sekedar udah culas kan. Nah, sifat culas itu yang harusnya kita perhatikan. Pakar-pakar tata negara, pakar hukum pidana segala macam itu, juga orang-orang di kabinet kok mau ya diperintah oleh keculasan gitu kan. Dengan alasan apapun kita bisa mengerti bahwa memang Indonesia kekurangan investor, tapi jangan itu dipakai sebagai trade off untuk menekan buruh. Kan itu intinya di situ tuh. Jadi kita nggak usah pikirin lagi dari mana itu dirumuskannya. Dari awal memang Jokowi menghendaki supaya Omnibus Law itu segera diundangkan tuh. Tetapi kan ada problem dengan Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi yang sendiri yang bilang bahwa iya itu cacat formal, cacat proses pembuatan karena nggak melibatkan partisipasi. Tapi sering kita dengar istana bilang udah pakai partisipasi, udah sosialisasi. Ya sosialisasi ke universitas yang nggak ngerti tentang prosedur, sosialisasi setelah dikasih amplop sehingga pakar-pakar tata negara pro bagian buruk itu. Banyak pakar tata negara dungu yang pro bagian dari undang-undang itu. Tapi banyak ahli pakar tata negara yang dungu yang pro terhadap undang-undang Omnibus Law yang kemudian dinilai sebagai inkonstitusional ya. Jadi keculasan itu ada satu kata baru, kosakata baru, yaitu keculasan yang ada di dalam pemerintahan itu membuat Rocky Gerung itu heran kenapa kabinet atau orang-orang yang pandai dalam istana itu kok mau ya dipimpin oleh sebuah keculasan dan tidak memberikan respon apa-apa kecuali berdiam diri saja. Kita juga mempertanyakan integritas ya dari Mahfud MD misalnya, itu mengapa dia melihat semua keculasan yang dijelaskan oleh Rocky Gerung tadi. Tapi sekali lagi yang dimaksud MK adalah tidak adanya yang disebut meaningful participation. Jadi partisipasi yang bermakna itu mesti dibuka ke publik. Bagaimana mungkin undang-undang yang akan merangkum puluhan undang-undang dan menyangkut nasib buruh itu diputuskan secara diam-diam, diselundupkan naskahnya tuh supaya nggak ketahuan pers. Kan dari awal ini undang-undang yang udah bermasalah. Nah, dunia investor internasional tahu bahwa ini undang-undang bermasalah tuh. Karena itu MK justru menganggap bahwa bahaya kalau ini dinyatakan sebagai undang-undang yang udah positif itu. Jokowi pasti nggak merasa bahwa kok dia dihambat ya proses pembangunan infrastruktur dia tuh. Nah itu yang menyebabkan dianggap ini genting loh. Ya genting buat siapa? Genting buat dia, buat presiden yang gagal untuk membuat kebijakan yang sound, yang masuk akal. Iya ya. Dan kalau kita amati memang narasi-narasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini mendua ya. Atau kalau kita meminjam pengamat internasional nyebutnya sebagai man of contradiction gitu ya. Di satu sisi kan beliau selalu membangga-banggakan gitu bahwa Indonesia ini negara yang paling dalam situasi begini kita relatif stabil, resesi kita bisa terkendalikan, pertumbuhan terus jalan terus. Tapi di satu sisi kemudian beliau mencarikan alasan wah situasi kita ini sebenarnya tidak normal. Jadi yang mau dipegang yang mana? Gitu, karena otaknya nggak cukup. Itu kalau Masya Allah, luar biasa. Otaknya nggak cukup ya. Ini tingkat kemarahan seorang pengamat Rocky Gerung sudah mencapai puncaknya ya. Dia sudah mengucapkan keputusan presiden ya, sebagai presiden ya, sebagai politisi, sebagai kepala negara yang punya keputusan politik. Itu pertama tidak saja culas tapi dungu, tapi otaknya itu nggak cukup ya. Dalam konteks politik ya. Bukan menghina pribadi ya. Kalau kita rumuskan dengan gampang, itu otaknya nggak cukup. Bukan otak Jokowi sebagai persona, otak Jokowi sebagai presiden tidak cukup. Dan bahkan Presiden Jokowi sendiri. Otak nggak cukup, otak Jokowi sebagai presiden ya, bukan sebagai personal. Jadi tidak mungkin Rocky Gerung dijerat oleh pasal penghinaan terhadap presiden karena yang dia sasar, yang dia kritik ada kebijakan
Pak Jokowi sebagai presiden itu dianggap tidak cukup ya. Sendiri bilang nanti awal tahun Januari kita akan lihat pembangunan udah mulai di Kalimantan, bangunan-bangunan udah mulai ada tuh tempat-tempat. Itu yang sekarang dia bikin sendiri kan. Dia mau undang siapa lagi ke situ tuh. Jadi sekali lagi kita menghormati Jokowi sebagai presiden. Jadi hanya Rocky Gerung yang bisa bilang ya dengan ucapan-ucapan yang meluncur tajam dari celah-celah bibirnya. Tidak ada satu pengamat di Indonesia yang secara terbuka dengan sistematis dan terbuka terus terang dan terus menerus setiap melalui channel FNN itu yang berani ya membuka realitas sebenarnya siapa sebenarnya Jokowi sebagai presiden yang betul-betul dikuliti ya di ruang-ruang publik di YouTube melalui FNN ya. Dan kita merasa mendapatkan satu situasi yang betul-betul di samping mencekam juga kita bersyukur karena masih ada seorang intelektual yang merdeka seperti Rocky Gerung dan intelektual yang berkerumun di istana, berkerumun di tiang-tiang istana sekarang. Kalau tidak mereka tiarap, mereka berdiam diri dan itu pilihan sulit sekarang. Orang-orang seperti Pak Mahfud tidak mungkin dia menentang, berbicara keras ya, menentang presidennya sendiri kecuali dia mengundurkan diri sebagai menteri Menko Polhukam. Presiden dipilih rakyat, tetapi kemampuan dia nggak cukup. Sebagai presiden nggak cukup. Sebagai kepala negara udah pasti gagal. Kita mesti ucapkan secara jujur ini supaya kita nggak memanipulasi. Kan ada semacam. Jadi Rocky Gerung mengatakan ya kapasitas kemampuan Jokowi sebagai presiden itu tidak cukup meskipun rakyat memilih dia. Itu harus diucapkan dengan jujur. Karena kalau jujur, kita menilai jujur, melihat realitas jujur, maka kita akan mudah mengobati masyarakat. Kalau memang realitas itu tidak seperti yang kita harapkan. Kalau metode Umar itu ada dua, berkatalah jujur, berkatalah benar. Dua resikonya jika teman itu akan menjadi teman sejati karena kejujuran kita. Kalau kita punya musuh yang tulen karena kejujuran kita, kejujuran secara intelektual. Mental orang untuk menganggap ya dia berhasil tapi diganggu oleh oligarki. Bukan, ini satu paket. Jokowi dan oligarki itu satu paket. Bukan Jokowi dikendalikan oligarki atau oligarki dikendalikan Jokowi. Itu satu kepentingan. Itu kepentingan akumulasi yang tidak menghargai demokrasi kan. Jadi, kepentingan akumulasi kekuasaan, akumulasi politik dan akumulasi yang lain yang tidak menghargai kesetaraan di dalam di dalam demokrasi, yang tidak menghargai keadilan dan lain-lain. Dan mereka, kata Rocky Gerung, Pak Jokowi dan oligarki itu satu paket. Mungkin bukan seperti dua unsur dalam satu kotak, tetapi dua unsur itu bersenyawa ya, saling menghidupi antara Presiden Jokowi dan oligarki. Bukan kita mau benci pada Presiden Jokowi, tapi beliau tidak paham demokrasi dan dia mengabaikan proses-proses demokrasi kan. Demikian Presiden Jokowi, kata Rocky Gerung, ini penting, tidak paham demokrasi dan tidak menghargai proses-proses demokrasi. Juga menteri-menteri yang berkumpul di sekitar beliau tuh. Kita mau anggap ini sebagai kejujuran dalam tahun pertama menuju tahun pemilu. Coba ini untuk kali ini betul-betul analisis yang bukan saja tajam tetapi betul-betul mencapai puncak kemarahan Rocky Gerung sebagai seorang intelektual yang bebas melihat situasi yang berjalan semacam tanpa aturan ya, dengan mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu tidak paham demokrasi dan tidak menghargai proses demokrasi yang seharusnya.
jujur lah itu. Sri Mulyani coba jujur, Mahfud MD coba jujur, Erlangga coba jujur, segala macam itu. Coba lihat. Dia nyebutkan Erlangga, ketua Golkar, coba jujur. Sri Mulyani sebagai orang yang mengelola keuangan, yang mengerti tentang cash flow keuangan negara, itu jujur. Apalagi Mahfud MD yang ahli hukum tata negara mesti jujur, tapi mereka semuanya itu tampaknya tidak jujur atau memang sedang menyusun langkah. Mungkin mereka akan mengundurkan diri mungkin, atau membuat sebuah manuver-manuver yang akan membuat Presiden Jokowi akan berjalan semacam orang yang kesepian mungkin, Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. Mungkin sedang dipertimbangkan oleh orang-orang di dalam kabinet ketika Pak Jokowi selalu melakukan blunder yang akan membahayakan keseluruhan bangunan demokrasi kita. Lihat arah bangsa kemana itu. Jadi bukan sekedar soal mencari strategi supaya investor masuk. Enggak, ini dalam proses ke depan kita merusak demokrasi. Itu yang kita mau terangkan tuh. Istana merusak demokrasi itu. Kembali ya, ungkapan yang sangat belak-belakan, istana merusak demokrasi. Tadi yang sebelumnya istana culas, ya, kemudian Pak Jokowi sebagai presiden tidak menghargai demokrasi atau tidak tahu demokrasi dan tidak menghargai proses-proses demokrasi. Dan sekarang bahasa yang muncul yang lebih keras adalah istana merusak demokrasi. Ingin ada persaingan fair, kita ingin ada polisi yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat. Karena Presiden Jokowi dipilih oleh rakyat, lalu dia kehilangan akses pada rakyat. Dan rakyat yang pernah memilih dia dimanipulasi pikirannya oleh para buzzer kan. Oh, ini Jokowi hebat segala macam. Jadi sekali lagi kita mulai dengan kejujuran. Tuh pemimpin itu kalau dia jujur walaupun dia salah akan dimaafkan. Tapi kalau dia arogan itu mungkin 2-3 kali pemilu mungkin selamat, tapi nanti begitu rejim berubah itu betul dipersoalkan semua. Jujur. Ya, ini betul-betul edisi kali ini. Ya, terbitkan Perpu RU Ciptaker yang sudah inkonstitusional. Jokowi benar-benar man of contradiction. Ini betul-betul satu episode yang membuat Hersu Beno Arif ya terpaksa terperangah ya terhadap daya-daya intelektual dari Rocky Gerung yang meledak-ledak ya, dan penuh dengan keterbukaan, penuh dengan belak-belakan, karena dia ingin ya masa depan demokrasi Indonesia ini tidak hancur berderai atau tidak mengalami proses semacam yang suka dia ungkap sebagai political decay, pembusukan politik. Dan pembusukan itu tampaknya sudah terjadi ya, dan tampaknya untuk membalikkan arah atau menegakkan kembali benang basah itu suatu pekerjaan yang sangat sulit. Tampaknya Rocky Gerung pada titik ini juga dia semacam agak putus asa ya secara intelektual menghadapi presidennya sendiri yang betul-betul merusak demokrasi, tidak menghargai demokrasi, dan tidak menghargai proses-proses demokrasi. Selanjutnya dilihat sendiri ya, aduh Masya Allah, ini satu episode terbaik dari seorang pengamat politik yang terbesar abad ini, yang paling jujur di semesta, khususnya di sejarah politik Indonesia modern, yaitu Rocky Gerung, yang selalu dampingi dengan jurnalis senior yang hebat, yaitu Hersu Beno Arif. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sabran Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum.
someone